Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusriku syai'an wa bil walidayni ihsana. Al-ayah An-Nisa ayat 36. Shadaqallahul azim. Pertama sekali marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, kesehatan, kesempatan sehingga kita menjalankan ibadah puasa yang sebaik-baiknya di hari yang ke-8, Pak ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam disampaikan kepada kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus musala yang saya hormati, panitia Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah musala at-taubah yang berbahagia. Anak-anak kami yang kami sayangi. Pemuda-pemudi sebagai generasi terus harapan bangsa yang berbahagia. Pada malam hari ini judul ceramah kita adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam suatu riwayat mengatakan Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapakah yang paling saya sayangi, yang paling saya hormati? Kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa jawab beliau? Ibumu, katanya. Ditanya satu lagi, siapakah yang paling saya hormati, wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu, katanya. Sekali lagi, siapakah yang paling saya hormati, kata Ibnu Mas'ud. Dijawab oleh Rasulullah SAW, ibumu, kata Rasulullah SAW. Jadi langsung si Ibnu Mas'ud berkata, mengapa demikian ya Rasulullah? Alasannya adalah ibu adalah yang melahirkan, ibu adalah yang mengandung, ibu yang mengasuh, ibu yang memelihara, ibu yang melahirkan. Berapa darah tumpah keluar waktu kita dilahirkan oleh ibu kita. Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu adalah yang pertama sekali kita hormati. Kemudian siapa lagi? Bapak, ayah sebagai yang mencari rezeki untuk kehidupan keluarga dan anak-anaknya. Hadirin rahimakumullah. Jadi ada 4 hal cara menghormati orang tua kita. Yang pertama adalah kita harus senantiasa mentaati beliau, mentaati kedua orang tua kita. Selagi yang diperintahkannya kita jalankan, apa yang diperintahkan oleh ayah dan ibu kita laksanakan. Selagi yang diperintahkan itu adalah apa? Sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita harus senantiasa kita laksanakan. Jangan kita lawan dia. Kalau kita lawan, maka kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kenyataannya banyak kita dengar yang membentak orang tuanya, yang membentak ayahnya, sampai nangis, sampai meneteskan air mata. Summa na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan ini hendaklah kita melaksanakan apa yang diperintahkannya
sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada kita, agar kita disebut sebagai orang yang soleh, anak yang soleh. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, hendaklah kamu menyembahku, kata Allah, dan kemudian kamu janganlah menserikatkanku, kata Allah, hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita hendak berbakti kepadanya. Bagaimana akan berbakti kepadanya? Artinya kita selalu mengikuti apa yang diperintahkannya kepada kita. Walaupun itu berat, tapi sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, hendaklah kita laksanakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita disuruh sholat, sholat lana katanya, sholat kita, jangan kita membangkang. Kalau kita membangkang atas perintah ayah dan ibu kita, maka Allah akan juga marah kepada kita. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Sutullahi fi sutul walidain, Yallahu fi ridal walidain. Artinya, kemurkaan Allah adalah kemurkaan kedua orang tua. Kemurkaan Allah adalah kedua orang tua. Ridho Allah adalah ridho kedua orang tua. Jadi Bapak Ibu yang dimaulah SWT pada malam hari ini, kita sekarang sudah besar, sudah sukses, sudah menjadi aparatur negara, sudah menjadi polisi, sudah menjadi tentara, berbisnis dan sebagainya. Itu semua adalah atas jerih payah yang dilimpahkan oleh orang tua kita kepada kita. Benar Pak? Benar Pak? Benar kan? Apapun hasil yang kita petik hari ini, kita menjadi seorang lurah, kita menjadi seorang pemimpin, itu semua adalah jerih payah dari orang tua kita. Banting tulang ayah kita bekerja demi untuk anaknya agar sukses di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah cara berbakti kepada orang tua itu, yang ketiga adalah memuliakannya. Bagaimana memuliakannya Bapak Ibu? Yang Allah Subhanahu wa taala, memuliakannya adalah memberikan kepada dia pakaian kalau tak ada pakaiannya, memberikan kepada dia makanan kalau tak ada makanannya. Kita melihat dengan kepala mata kita sendiri, banyak saudara-saudara kita di luar sana yang ayahnya kelaparan, sementara dia berkecukupan, berkelebihan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Apalagi yang kepada dia, kalau kita sanggup, kita sebagai seorang anak umrohkan dia, menghajikan dia kalau kita mampu. Itu lebih bagus, kita mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apalagi kalau kita jangan selalu menyakitinya, jangan kita selalu berbuat tidak baik di depan dia. Kalau pada saat sekarang ini nampak di mata kita banyak anak-anak tersebut hal-hal yang negatif dilaksanakannya, karena narkoba, jadi orang tuanya malu, tidak dimuliakannya orang tuanya, bahkan sakit dibuatnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, mumpung ini masih bulan Ramadan, mari kita berkomunikasi dengan baik dengan orang tua kita. Apabila dia masih hidup, kita peluk dia, kita minta maaf kepadanya, sujud di hadapan dia, agar kita diampuni oleh beliau dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah mendoakannya. Selalu kita doakan orang tua kita tersebut sebagai anak yang soleh. Itu yang harapannya untuk mendoakannya, baik ia masih hidup
ataupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya Bapak Ibu? Apa nak? Kalau dia masih hidup, Allahumma qfirli junubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibuku, ampunilah dosaku sebagaimana telah melihat aku waktu kecil. Itu yang kita doakan Bapak Ibu. Nah, kalau dia mau sudah meninggal, sudah wafat, kita doakan Allahumma qfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma qfirlah warhamha wa'afiha wa'fu anhu. Itu yang kita ucapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah bulan penuh maghfirah, bulan penuh ampunan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ayah kita sudah meninggal, mudah-mudahan orang tua kita tersebut didapatkan kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, dan di tempat yang tempat sebaik-baiknya itu surga Jannatul Naim. Dan apabila dia masih hidup, kita minta maaf kepada kita, peluk dia, kita cium tangannya, kita mohon ampun kepadanya agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mencium bau surga pun tidak. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ubur-ubur ikan lele sampai di sini le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.